Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bereaksi ataupun melihat video-video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys. Kita bakal lihat nih. Nah, jadi ada satu channel ya yang kita lihat daripada Abdullah Jamadi, ataupun seorang kalau hashtagnya itu Cikgu Urut lah. Cikgu ya. Urut ya. Ya, dia memang pakar dalam urut-urutan kayak gitu ya. Rasanya lah, ya memang selalu keluar di FYP, keluar di TikTok, dan juga ya ini pertama kalinya dia pergi ke Jakarta dan juga explore sendiri ya. Dia orang Malaysia yang ya jujur aja dia akan melihat ya, dia pergi ke Jakarta dan juga dia membahas tentang Jakarta. Betul, Banyak juga pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu ketika dia di Jakarta itu apa yang dia dapat, apa yang gimana mobilnya, gimana itu gini. Jadi kita itu penasaran gimana jawaban daripada Bapak ini ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 and go. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia kereta pakai biasa, Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Betul. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Ya, Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. Sekarang ni Cuma ini memang benar lah yang kita pengen bilang lah daripada pengalaman kita sendiri ke Jakarta dulu. Memang kita sangat kaget disebabkan sebelum ini kita pernah reaksi juga tentang Jakarta. Cumanya bila kita merasakan sendiri tentang public transportnya, bisnya juga, memang ternyata dia mempunyai lane tersendiri ataupun jalannya supaya mengelakkan kemalangan dan juga trafik macet. Macet. Dan juga yang paling bagus itu bagi aku ya, di Jakarta ini ya Baci ya. Bagi transportasi awam ya, transportasi umum, yang mana kalau kita menaiki transportasi umum ini harganya murah dan juga untuk ke tempat itu lebih cepat ya, berbanding kita menggunakan kendaraan personal ya, yang sendiri gitu ya. Dan mobil di sana ya benar bilang abang ini tadi ya, kalau Vios, Honda itu kalau di Malaysia itu guys, dia udah jadi satu. Wah, siapa ada Honda, siapa ada Toyota itu, wah luar biasa sekali kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu biasa aja ya, karena Vios, Toyota itu waduh gimana ya. Memang itulah transportasi mereka kalau mobil ya. Betul. Luar biasa guys, luar biasa. Jujur. Oke, bagus. Oke, lanjut. Selidik dulu kenapa kereta dia murah, baru abang tahu. Sebenarnya harga kereta dekat Indonesia ni tak murah. Harga kereta dia lebih kurang macam harga dekat Malaysia.
So kalau korang tengok Maksudnya kereta di sini Kereta itu ialah mobil ya guys ya. bukan Tapi dia kalau beli kereta ya. Ya bukan kereta ya, kereta laju itu bukan guys, itu mahal banget ya. Yang ini kalau kita di Indonesia kereta itu mobil ya, mobil itu kereta. Jadi kalian harus pahami saja ya. Oke, lanjut. tengok ni Honda yang Honda, paling murah. guys. Dia lebih kurang macam Myvi lah, Myvi yang paling murah. Dekat sini pun ada jugalah nampak kereta Myvi tapi tak banyak. Contohnya kita ambil kereta Honda Brio Satya ni 165 juta ataupun yang kalau manual 180 juta. Maksudnya lebih kurang dalam 55,000 ke 60,000 ringgit untuk kereta yang paling murah Honda ni. Sama juga macam BRV, tengok harga BRV manual 300 juta. Lebih kurang 100,000 ringgit. Dan yang paling banyak ketara ni CRV. CRV 600 juta. 600 juta lebih kurang dalam 200,000 ringgit. CRV dekat Malaysia tak sampai 200,000 ringgit. Korang cuba tengok ni, Honda yang biasa kita beli. Honda City, nampak? Honda City 373 juta. Lebih kurang 120,000 ringgit. Honda City tak sampai Bentar, 100,000 bentar. kalau kat Malaysia. Ini maknanya apa guys ya? Kalau udah kita lihat mobil yang kayak gini tuh banyak di Indonesia, gimana kita mau bilang yang mereka nggak kaya? Mereka sangat kaya guys. Benar. Harga gini menjadi biasa aja. Biasa aja di Indonesia. Iya benar. Nah, Kalau dekat Jakarta ni, ramai orang Indonesia yang educated. Kat sini semua orang smart-smart. Pakai handphone pun pakai iPhone. Laptop pakai Mac. Memang beza lah. Saya nak cerita dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan dan kemajuan yang berlaku dekat negara Indonesia. Yes. Nak sempurna tu memang tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya ada kemajuan tu. Tak lama lagi dekat Indonesia akan ada kereta api laju. iya. Tak lama lagi memang semakin maju lah diorang. Cuba hang tu tengok Jakarta Itu semasa maksudnya apa pergi tu, tengok guys? seluruh Nah, kereta api laju itu maksudnya kereta api yang dari Jakarta ke Bandung ya. Iya betul-betul. High speed Sangat rail. laju, 300 lebih kilometer per jam ya. Gila. Oke, mantap, lanjut. Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang. Kita cakap pasal Jakarta. Nah, Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang ni hidup susah. Kira lah sekaya mana pun negara tu masih ada wujudnya orang miskin. Betul. Jepun Benar. ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, Wah, setuju mana-mana banget negara sama dia ni. yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni. Ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang USD. yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, Mentality. konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan abang. Yeah. Wah, mantap. Ini kita sangat setuju guys. Bukannya ini sebenarnya tamparan. Ini adalah jawabannya buat Yes. Buat pembesar-pembesar di Malaysia juga begitu. Tetapi ini adalah untuk menyadarkan rakyat Malaysia sendirilah bahwa kalau ingin perbandingan itu pastikan apple to apple juga. Maksudnya kalau mau dibandingkan dengan Jakarta, bandingkan dengan Kuala Lumpur. Begitu. gitu guys. Iya, mana-mana benar kata-katanya ya. Mana-mana tempat juga ada orang yang kaya, ada orang yang miskin juga ya. Seperti di Malaysia juga ada tempat ya, masih ada tempat di tempatku juga ada guys yang belum ada lagi jalan raya yang bagus ya, pembangunan yang enggak ada ya. Pastinya semua tempat ada kayak gitu. Tapi kalau perbandingan itu maksudnya berbanding dahulu ya, yang apa yang dia lihat mungkin ya. Nah, ini pendapatnya sendiri. Hari ini Jakarta itu lebih maju ya daripada kita kayak gitu. Maksudnya perbedaan 10 tahun yang lepas sehingga ke hari ini merupakan kemajuan yang berlaku kepada Indonesia sendiri. Iya, jangan karena ada masalah hati itu guys ya dibawa-bawa untuk
bandingin ini, bandingin itu, Yang jangan. selalunya begini, yang selalunya mempunyai masalah hati ini karena mereka nggak pernah lagi sampai menjejakkan kaki di Jakarta itu sendiri. Jakarta guys. itu sendiri. Ah, Iya, mereka jujur. perlu lihat sendiri gimana. Iya. Naik pesawat, mampir ke Jakarta, lihat sendiri orang-orangnya, lihat sendiri Buka mobil-mobilnya. matanya. Iya, buka mata, lihat sendiri orang-orangnya, gimana ramahnya, gimana bagusnya, gimana mobilnya bagus-bagus di sana. Ya, bukan kita mau apa orang bilang memuji berlebihan kayak gitu ya, tetapi ini pengalaman Ini yang dan kita juga rasa sendiri. rasain sendiri Ah. guys, ya. Gimana kita sampai sana disantuni oleh orang-orang Indonesia yang sangat baik-baik, ya, Sangat ramah. dan juga transportasi awam yang sangat menyenangkan, nggak macet banget kalau naik transportasi awam, ya, naik yang umum punya ya. Kalau di Malaysia itu ada di setengah tempat juga macet banget ya, walaupun ada bisnya, ya. Betul. Nah, ini jujur aja guys, ya. Nah, tapi kalau bilang bagus, kedua-duanya juga bagus ya. Yes. Kalau dari sirkulasi sebuah bis itu yang efisiensi dia, seperti kita berada di Singapura juga, di mana mereka kontrol bis itu, setiap stesen itu kita boleh tour keseluruhannya. Sama seperti Jakarta juga, kita boleh tour. Iya. Cuma yang perlu diingatkan untuk diri kita ini adalah jangan menghujat mana-mana tempat kayak gitu ya, membandingin ini bagus, itu bagus. Enggak, kedua-duanya punya kelebihan ya. Dan kekurangan juga. Dan kekurangan juga, enggak perfect semua tempat ya, malah tempat-tempat yang kita bilang respect banget ya, tempat romantis ya. Contoh aja ya, aku ambil satu negara ini yaitu France. Ya, Paris, orang panggil Paris itu ya. Di sana itu guys banyak banget gelandangan juga. Banyak banget tempat-tempat yang nggak enak juga. Crime. Nah, banyak juga crime-nya juga. Tapi itulah kalau kita mencari kesalahan, mencari sesuatu yang nggak bagus ya, kita bakal jumpa yang nggak bagus. Gitu. Tapi kalau kita positif ataupun kita melihat sendiri, ya itu lebih bagus ya kan, daripada kita menghujat sesama sendiri kayak itu. Nah, jadi kita bakal melihat lagi. Ada yang bertanya lagi, perbedaan kereta dengan mobil, ada yang nggak tahu bukan ya. kereta. Kalau kereta mana bisa parking di garasi. Iya betul. Di sini bukannya panggil kereta, tapi mobil. Kalau kereta itu kereta api atau kereta api pantas. Kalau datang sini kau jangan cakap pasal kereta. Kalau kau cakap pasal kereta, dia orang akan fikir macam kau tengah cakap pasal kereta api. Contohnya kau cakap kereta dekat sini banyak sungguh. Jadi diorang akan fikir kereta api dekat sini banyak. Kau kena cakap mobil di sini sungguh banyak ataupun banyak mobil. Tu beza antara mobil dengan kereta. Kalau dekat negara kita, biasa kita gunakan kereta. Di sini diorang gunakan mobil. Ya, sang cerita itu Puji dulu. belajarlah bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, gitu. Wah. Tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana sebenarnya abang ini menceritakan sebenarnya perbedaan yang sangat-sangat ketara lah di antara Indonesia dan dengan Malaysia. Kesalahpahaman penggunaan bahasa tuh seperti kereta, mobil dan sebagainya. Itu bukan kesalahan guys, bagi itu adalah perbedaan bahasa dan harus dipelajari. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, maksudnya perbedaan juga lah. Ya. Iya betul. Perbedaan bahasa yang harus kita pelajari ya guys ya. Yang mana apabila kita belajar suatu bahasa ini, jangan kita pikir bahasa ini karena dia menggunakan yang sedang kita pahami, ya kedua-duanya bilang ini bagus, enggak. Kedua-duanya mungkin ada bahasa yang tersendiri, ini ada bahasa tersendiri, jadi sebaiknya belajar kedua-duanya biar dipahami dan juga lebih teratur untuk kita. Kalau dibicarakan itu kita bisa belajar banyak. Maksudnya kita lebih memahami lah kayak gitu. Kalau orang Indonesia bercakap dengan kita paham, orang Malaysia bercakap dengan kita paham, jadi nggak ada kesalahpahaman di situ ya. Gitu guys ya. Betul. Jadi sebenarnya bagus banget ya bila dia mampir ke Indonesia itu, kita bisa melihat juga ya gimana dia sendiri merasakan dan juga menceritakan pengalamannya dan juga perbedaan-perbedaan yang ada. Bersihnya tersendiri. Yang penting adalah positif guys ya. Oke.
Mungkin itu saja untuk kali ini ya, Bos ya. Situ saya barang kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen double kita dengan ini, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.